Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk kalkulus pertemuan 4 ini kita akan belajar mengenai trigonometri gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai limit dan juga fungsi. Sebelum limit kita sudah belajar mengenai fungsi gitu ya. Nah, nanti kedua materi ini juga ada misalnya fungsi trigonometri, kemudian juga ada limit trigonometri. Nah, sebelum ke materi ini, maka kita harus belajar dulu, terlebih dahulu mengenai trigonometri. Kita mengulang terlebih dahulu rumus-rumus yang pernah kita dapatkan dari SMA dulu, insya Allah ya. Baik, teman-teman semua, jadi untuk trigonometri itu merupakan cabang ilmu matematika yang membahas mengenai hubungan antara sudut segitiga gitu ya. Nah, dari bahasa Yunani itu dari kata trigonon yang artinya tiga sudut dan juga metron yang artinya mengukur. Nah, nanti kita bahasanya di sini adalah mengukur segitiga. Gitu. Nah, trigonometri sendiri sangat erat kaitannya dengan astronomi, kemudian geografi, dalam bidang kesehatan itu juga ada, kemudian farmasi, kemudian probabilitas, statistika, kemudian di biologi, kemudian elektronik di kelistrikan juga ada, voltage gitu ya. Kemudian di kriptologi juga ada, kriptografi, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah rumus baku ya, dari sin, cos, dan tangen. Nah, ini di sini ini misalnya ada segitiga A, B, C, ini A, B, dan C, di mana kita akan mencari sudut ini dinamakan sudut theta, itu dengan rumus ini misalnya sin. Sin theta sama dengan A itu ini dibagi dengan C. Nah, ini rumus-rumus bakunya, tidak usah dihafal, cukup nanti difahami saja untuk rumusnya. Nah, ini rumus untuk segitiga siku-siku ya. Kemudian apabila segitiganya tidak siku-siku, maka menggunakan aturan kosinus, aturan sinus, dan aturan kosinus gitu. Dimana untuk aturan kosinus adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2BC cos A. Itu untuk aturan kosinus. Itu ya. Nggak usah dihafal, cukup dipahami aja. Ini untuk aturan kosinusnya. Kemudian teman-teman semua, contoh dari penerapan trigonometri dalam bidang pesawat ini di sini dicontohkan ya, bahwa ini ada pesawat mau landing gitu. Diketahui dari barometernya, dari traffic controllernya itu jarak dari pesawat ke landasan pacu itu adalah 100.000 kaki. Kemudian ketinggian pesawat dari bawah ini ya, ketinggian pesawat dari atas laut yaitu 40.000 kaki. Nah, maka ditanyakan posisi yang aman untuk landing itu di sudut berapa? Kan gitu nih. Makanya ini kita asumsikan sebagai sudut theta. Nah, ini karena ketika kita gambar seperti ini soal tadi akan membentuk segitiga siku-siku, maka menggunakan aturan segitiga siku-siku. Kalau tadi aturan bakunya adalah sin theta sama dengan A dibagi B gitu kan ya. Nah, A yang dimaksud di sini adalah opposite. Kemudian untuk B-nya di sini adalah hipotenusnya gitu. Nah, opposite-nya berapa tadi ketinggian pesawatnya, yaitu 40.000. 40.000 kaki dibagi dengan hipotenusnya tadi dari radarnya terlihat bahwa 100.000 kaki. Maka untuk mengetahui sudut tetanya ini, yaitu rumusnya 40.000 dibagi 100.000 sama dengan 0,4. Itu. Ini secara matematika. Nah, kalau di dalam MATLAB teman-teman semua, coding untuk di dalam MATLAB itu bisa dimasukkan dengan rumus sin 40.000 dibagi 10.000. Nanti akan menghasilkan nilai 0,338 atau kalau dibulatkan 0,4 gitu ya. Gitu. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah kita mencari kemiringan tangga. Di mana ini yang punya rumah ini memiliki pintu yang mana jarak pintu, ketinggian pintu dari jalan bawah itu 400 mm gitu. Kemudian sih yang punya rumah ini pengen
tangganya tidak lebih dari sudutnya itu tidak lebih dari 5 derajat. Nah, maka berapa kalau di sini tulisnya rem ya, berapa kemiringan tangga yang harus dibuat. Nah, ini juga menggunakan rumus kosinus, teman-teman. Menggunakan rumus trigonometri. Nah, ini ya. Untuk opposite-nya adalah 400 mm, kemudian yang dicari adalah hipotenusnya. Kemudian diketahui bahwa untuk sudut tetanya tadi tidak boleh lebih dari 5 derajat. Maka untuk sudut tetanya yaitu 5 derajat. Gitu. Nah, rumusnya tinggal dimasukkan ini. Ini termasuk yang sudut siku-siku ya, maka menggunakan rumus ini sin theta sama dengan opposite dibagi hipotenus, di mana opposite-nya adalah 400 mm dibagi dengan ini hipotenusnya yang kita cari, sudut kemiringannya, kemiringan dari tangga yang akan kita buat, dan tadi diketahui sudutnya tidak boleh lebih dari 5, karena kalau semakin besar sudut ini, semakin besar sudut yang di sini, maka kemiringan akan semakin tinggi gitu ya. Mohon maaf sebentar keluar. Gitu. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini. Hiposet Nah, lanjut ya. Ini adalah rumusnya tadi, sin theta sama dengan O dibagi H. O-nya adalah opposite, kemudian H-nya adalah hipotenus. Di mana diketahui tadi sudutnya tidak boleh lebih dari 5 derajat, kemudian untuk tingginya dari si pintu ke jalan bawah itu adalah 400 mm. Maka dicari kemiringan ini, kemiringan tangganya dengan hipotenus sama dengan ini 400 mm dibagi dengan sin 5. Sin 5 adalah ini. Nah, maka dapat diperoleh hipotenusnya adalah 4.589 atau 4,6 meter. Nah, ini kalau diterapkan di dalam MATLAB diterapkan dalam MATLAB untuk mencari sin 5 itu di dalam MATLAB seperti ini. Sin 5 sama dengan 0,087 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu teman-teman semua ada sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa. Misalnya seperti ini ada sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 60 dan sudut 90. Nah, sin 90 adalah satu, ini yang dinamakan sudut-sudut istimewa. Jadi dia memiliki nilai yang tidak pecahan gitu. Kemudian cos 0 adalah 1, tan 0 adalah 0, seperti itu. Ini silahkan nanti untuk dipahami. Kemudian di sini ada identitas trigonometri, ya ini rumus baku dari sebuah trigonometri. Nah, kemudian ini ada rumus-rumus penjumlahan trigonometri di mana sin A plus sin B itu sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah, ini nanti bisa digunakan pada fungsi persamaan dan trigonometri polinomial ya. Ini nanti bisa digunakan di situ. Begitupun untuk perkalian trigonometri. 2 sin A cos A itu sama aja dengan sin A plus B plus sin A min B, seperti itu. Nah, contoh lainnya dari trigonometri adalah teman-teman semua, di sini ada sebuah kasus, sebuah kapal ini berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B gitu ya. Dengan kecepatannya adalah 40 km per jam selama 2 jam. Kalau kita tahu kecepatan dan juga lama waktu, maka kita bisa menentukan jaraknya ya kan. Rumusnya apa? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu kan gitu. Nah, untuk memperoleh jarak maka kecepatan dikali waktu. Waktu seperti itu. Nah, ini jarak dari A ke B adalah tadi kecepatannya adalah 40 km per jam dikalikan dengan 2 jam.
Ya, maka jaraknya dari pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 80 km. Nah, kemudian dia lanjut, kemudian melanjutkan perjalanan dari pelabuhan B menuju pelabuhan C itu ya. Nah, ini menggunakan kecepatan 60 km per jam selama 2,5 jam, maka bisa diperoleh jarak B ke C adalah 150. Sama ya cara nyarinya dengan ini. Nah, yang ditanyakan adalah sketsa dari perjalanan kapal dan tentukan jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita gambar ini menjadi sebuah segitiga, akan tetapi segitiganya bukan segitiga siku-siku. Oke, yang perlu kita perhatikan lagi adalah ini dari pelabuhan B ke pelabuhan C itu dia dengan arah 150 derajat ya, 150 derajat. Di mana sebuah sumbu garis lurus seperti ini dia berjumpa 180 derajat. Maka sumbu yang ada di sini dia berapa? 180 dikurangi 150 yaitu 30 derajat gitu. Nah, maka sudah diperoleh jarak A ke B yaitu 80 km, kemudian B ke C 150, kemudian sudut ABC tadi ini. Kalau saya nulis ada sudut ABC, maka yang di notis adalah ini sudut B-nya yaitu 60 derajat. Nah, maka untuk menentukan jarak pelabuhan A ke pelabuhan C yaitu menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus tadi apa? AC kuadrat atau A kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 dikali AB dikali BC dikali cos sudut ABC kan seperti itu. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya saja. Di mana jarak AB adalah 80, maka AC kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat 2 dikali jarak A ke B dikali jarak B ke C, cos 60 adalah setengah. Nah, kemudian ini masih AC kuadrat ya, maka untuk memperoleh AC adalah di akar. Akar dari 16.900 adalah 130 km. Nah, kalau dalam MATLAB kita menggunakan ini. SQRT adalah apa kemarin akar, ya kan? Akar ini 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat min 2 kali 80 kali 150 cos. Kalau di dalam MATLAB cos itu menjadi cos D 60, maka hasilnya 130. Itu mengulang mengenai rumus-rumus trigonometri. Nah, yang paling utama di sini adalah kita belajar mengenai fungsi trigonometri. Nah, kalau kemarin fungsi polimonial itu ada grafik linier, kemudian parabola. Nah, ini ada fungsi trigonometri. Di mana untuk fungsi-fungsi trigonometri teman-teman semua ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama ada periode. Periode itu jarak antara dua puncak atau dua lembah yang seperti ini ya. Ini puncaknya. Ini walaupun separuh dianggap puncak. Ini dinamakan periode. Nah, kemudian amplitudo. Amplitudo itu setengah dari selisih nilai maksimum atau rumusnya hilang bentar. Rumusnya Y max min Y min sama dengan dibagi 2. Ya, ini amplitudo, kalau digambar itu ini yang kuning ini satu amplitudo. Kemudian ada nilai maksimum. Nilai maksimum adalah puncak tertingginya dan nilai minimum nilai minimum adalah lembah terendah dari grafik. Nah, biasanya kalau ada yang grafik seperti ini kalau dalam kedokteran kita kalau misalnya di ruang ICU ataupun di beberapa ruangan di rumah sakit itu kan ada ya alat yang menunjukkan grafik seperti ini ya. Nah, ini menggunakan fungsi trigonometri. Oke, yang pertama yaitu mengenai fungsi sinus. Nah, di mana untuk fungsi sinus sendiri dirumuskan sebagai Y sama dengan sin X. Gitu. Nah, ingat lagi untuk sudut-sudut istimewa ini. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di sini, sin dari 0 adalah 0, maka titiknya di sini.
Sin 30 adalah setengah, maka titiknya di sini. Sin 45 setengah akar 2 di sini. Nah, sin 91 itu ada di sini. Dan sin 180 adalah 0, itu ada di sini. Kemudian sin 270 adalah min 1. Maka bisa kita buat grafik seperti ini. Nah, atau kalau di dalam MATLAB itu kita bisa buat kode seperti ini. X di mana X batasannya adalah 0 sampai 270, ini boleh diganti menjadi 360 atau nilai berapa aja sesuai nanti dengan perintah yang ada, atau sesuai dengan misalnya kalau misalnya dalam voltage itu dalam kelistrikan, nah itu nanti sesuai batas voltage-nya ya. Nah, kemudian dimasukkan rumus sinnya di dalam MATLAB, yaitu sin S sama dengan sin ini X dikali, jangan lupa, pi per 180. Nah, kemudian untuk menampilkan grafiknya yaitu plot X, X, S. S itu adalah fungsi dari sinnya ini. Seperti itu. Itu untuk sinusnya. Kemudian ini ada sebuah kasus di sini untuk menggambarkan fungsi grafik dari Y sama dengan 2 sin 3x min 30. Nah, ini yang dimaksud adalah X di sini itu berupa sudut. Sudutnya boleh diganti di sini bisa 0, 30, 60, 90, 120. Nah, kalau diganti X-nya, maka contohnya seperti ini. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 sin 3, 0 min 30. Nah, kan min 30. Min 30 dikali 3 min 90. Sin min 90 adalah min 1. Maka Y-nya jadi min 2. Titiknya ada di mana? Di sini. Begitu seterusnya sampai membentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, kalau di dalam MATLAB dipanggil dulu X-nya. X-nya batasannya domainnya dari berapa sampai berapa. Ini kalau di sini kasusnya dari 0 sampai 120. Kemudian dimasukkan fungsi sinnya. Ini ya. Tadi fungsi sinnya 2 sin 3 X min 30. Nah, kalau di dalam MATLAB jadi 2 kali sin 3 kali X min 30 dikali pi per 180. Kemudian baru dipanggil grafiknya yaitu dengan plot X, Y. Begitu. Nah, contoh kasus dari fungsi sinus tadi ini bisa diterapkan dari sebuah turbin gitu ya. Nah, ini ada turbin, dia tingginya 55 meter dari pusat turbin. Kemudian ukuran turbinnya, ini yang dimaksud ukuran turbin di sini ya. Ini 10 cm. Nah, maka disuruh menampilkan grafik dari perputaran si turbin dengan hubungannya dengan ketinggian dan sudut rotasinya si turbin itu ya. Nah, bisa kita gambarkan di sini adalah tinggi turbinnya awalnya 55 cm ketika turbinnya berada di posisi 0, kemudian ketika berubah ke sudut 90 ke sini, ini kan 90 ya sudutnya. Nih. Itu turbinnya jadi memiliki ketinggian 65. Kemudian ketika ke sudut 180 maka kembali tingginya ke ukuran 55. Kemudian kalau kipas turbinnya itu ke bawah seperti ini, maka ketinggian dari sensornya itu menjadi 45 cm. Ini sensornya kita ukur di ujung kipas si turbinnya ini ya. Oke, maka persamaan fungsinya bisa kita tulis menjadi Hx sama dengan 10. 10 ini dari ukuran turbinnya sin X plus 55. 55 itu dari mana? Dari ketinggian si turbin. Nah, maka bisa kita gambar untuk grafik fungsi dari grafik sinusnya, yaitu di sini misalnya kalau masih 0,
maka ketinggiannya kan jadi 55. Nah, kalau sudah berputar menjadi 90 derajat, si turbinnya udah berputar menjadi 90 derajat, maka ketinggiannya jadi 65. Begitu seterusnya. Sampai misalnya perputaran 270, ada di sini ketinggiannya adalah 45. Begitu seterusnya. Jelas ya, insya Allah. Kemudian untuk fungsi kosinus teman-teman semua. Nah, kalau tadi fungsi sinus itu dia dimulai dari bawah. Kalau fungsi kosinus itu dimulai dari puncak. Satu gini ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita masukkan misalnya sudutnya di sini ada 30. Sin dari 30 adalah setengah akar 3, maka titiknya dari sini. Nah, ini sudutnya dari 0 sampai 180. Kita cari satu persatu. Misalnya sin 90 dia adalah cos 90 dia adalah 0, cos 180 dia 0, cos 150 dia 0. Mohon maaf. Cos 180 adalah min 1, cos 120 adalah min setengah, cos 90 adalah 0. Kemudian cos 60 adalah ini setengah. Nah, maka bisa kita gambar grafik seperti ini. Ini yang untuk sudut-sudut istimewa dari sinus dan kosinus. Nah, kalau di dalam MATLAB menjadi rumus cosnya menjadi cos X dikali pi per 180. Kemudian untuk ini contoh dari fungsi grafik di mana X-nya berupa sudut. Besaran sudutnya ini bisa diganti-ganti. Terserah teman-teman semua, gantinya di sini saya ambil sudut-sudut yang istimewa. 30, 60, 90, 120. Maka bisa diperoleh seperti ini ya. Misalnya nih, di sudut 0, maka rumus utamanya yaitu 2 cos 2 dikali 0 ditambah 90. 2 dikali 0, 0 ya. Nah, 0 ditambah 90. Nah, 90 cos 90 adalah 0. Maka ininya 0. Kemudian ketika sumbu X-nya 30, maka dimasukkan ke rumus 2 cos. Ini X-nya diganti 2 dikali 30 ditambah 90. Maka 2 dikali 30 adalah 60. 60 ditambah 90, 150. Cos 150 adalah min setengah akar 3. Nah, maka sumbu Y-nya yaitu di minus akar 3. Minus akar 3 itu di mana? Di sini gitu. Gitu seterusnya. Kemudian kalau di dalam MATLAB kita bisa panggil dengan kode ini. X-nya tadi kita batasi dari 0 sampai 120, kemudian kita masukkan fungsi utamanya cos tadi yaitu 2x 2 cos 2x plus 90 kan tadi gitu ya. 2x plus 90. Nah, ditulis dalam MATLAB-nya seperti ini. Baru ditampilkan dengan cara plot x, y. Gitu. Kemudian persamaan dari sinus dan kosinus teman-teman semua. Keduanya sama yaitu memiliki nih. Ini satu periode ya. Satu periode itu satu puncak, satu lembah. Itu. Kemudian memiliki satu amplitudo dan 360 derajat itu 2 pi. Nah, ini jaraknya 2 pi ya, dari sini ke sini itu 2 pi. Terus dari sini ke mana? Sini ya. Itu juga 2 pi. Gitu. Nah, ini adalah grafik untuk sinus dimulai dari bawah, kemudian untuk grafik kosinus dimulai dari atas. Dan ini untuk grafik dari tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini untuk rumus dari fungsi-fungsi trigonometri ya. Kemudian lanjut ke limit trigonometri. Ini salah satu penerapannya yaitu pada kacamata. Itu untuk menentukan besaran atau jaraknya pusat optik atau lensa ke titik fokus. Itu menggunakan limit trigonometri. Nah, ini adalah fungsi utamanya, rumus utamanya. Kemudian kalau ada soal limit X mendekati 0 sin 8X per 4X, maka kita ambil aja konstantanya yaitu 8 per 4. 2. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nah, kalau ada
rumus seperti ini, limit X mendekati pi per 2 sin X plus cos X, maka bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Limit X pi mendekati limit X mendekati pi per 2 sin X plus limit X mendekati pi per 2 cos X. Kalau seperti ini tinggal sinus pi per 2 itu adalah 1. Ini ingat lagi sudut istimewa. Sin pi per 2 adalah 1, cos pi per 2 adalah 0. Maka hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, ini teman-teman semua ada tugas, silahkan diselesaikan hari ini, maksimal besok ya. Ini hanya membuat grafik secara matematika, tadi di grafik fungsi trigonometri, dan membuat grafik menggunakan kode MATLAB. Nah, ini yang pertama, ini adalah Y sama dengan 2 cos 3X. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua, di sini ada Y min sin setengah X. Nah, ini adalah contohnya, misalnya X-nya adalah 0, maka sumbu X-nya adalah 0, maka sumbu Y-nya dia hasilnya 2. Misalnya jadi gini. Nah, ini adalah 2, ini min 2 ya. Kalau X-nya 0, berarti 0 ada di sini, dia Y-nya 3, Y-nya 2. Y-nya 2 berarti ada di sini titiknya. Kemudian kalau X-nya 30 ada di sini, Y-nya dia adalah 0 seperti ini. Nah, maka dia nanti akan membentuk grafik seperti ini seterusnya gitu ya. Nanti silakan diteruskan. Begitu saja, cukup mudah insya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WhatsApp ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.